Kalau gitu. misalnya istri nggak sempat masak begitu ke kantor, ya kalau suaminya sempat apa salahnya? Masalahnya Gitu. masak, Nggak ada, iya. nggak ada yang salah, nggak ada yang Itu bukan orang kodrat kan? malu lah dilihat orang kok Ah, suami itu, pula yang ah, masak, itu yang kok harus suami kita yang jemur waspadai. baju. Kalau aku sendiri pendapatku ya biasa aja gitu. Iya, Siapa yang iya, sempat benar. kerjakan aja Ya, gitu. siapa yang Kan? sempat ya dia. Halo, apa kabar semua penggemar Parental Official Channel dimanapun kalian berada? Kami harap kalian semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun. Kita ketemu lagi di episode Talkshow episode yang ke-14. Nah, saya Erna Girsang seperti biasa ditemani oleh Teresia Saikti. Halo. Kak Baby. Halo Kak Baby. Jangan lupa juga kita nggak pernah ngingetin mereka ya, subscribe dan like-nya itu tetap iya. perlu. Jangan supaya lupa. tetap bisa menikmati channel yang agak aneh ini. Ya, jangan Iya, lupa setelah ditonton like, subscribe dan Share. share juga. Kalau perlu tinggalkan komentar di bawah. Iya, kita Ya tunggu kan? apa kritik dan sarannya. Iya, apa Walaupun kalau- nanti kita abaikan, ya kita tunggu ya. ya akan kita perhatikan, Iya. pertimbangkan. Siapa teman kita malam ini? Udah pernah ini kayaknya. Udah Ini bosan. sudah pernah sih, tapi kali ini pembahasannya berbeda, Ya. yaitu Ratna Rambe. Rambe. Nah, seorang Ibu pekerja Berumah tangga. yang juga 3 anak. Suami masih hebat. 1. Wow, ibu idaman. Nah, Tua. dan masih bertahan tetap bekerja. Karena Iya. kemarin kita pernah episode ibu bekerja dipaksa berhenti. Ini tapi kita mau masih tanya. tanda tanya. Iya. Apakah terpaksa menjadi Iya. ibu rumah tangga? Nah, sekarang apa ini yang kita Nah, bahas? ini kita mau tanya gimana caranya bertahan. Oh, oke deh. Untuk itulah kita hadirkan ya. Ah, ah. Semoga dengan perbincangan ini bisa membuat orang semakin ingin menjadi ibu rumah tangga dan bekerja ya. Iya, bertahanlah selagi bisa. Kita persilakanlah kepada Ratna memperkenalkan diri, apa Diperkenalkan kegiatannya lagi. sekarang ini, kemudian berapa bocah-bocah yang harus dijaga. Jadi seperti urus. itu. Oke, baik. Halo semuanya. Oke, saya Ratna Rambe. Sudah pernah ini yang kedua kali. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, juga sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak, 2 anak ABG, 1 anak Wow. menjelang ABG. Ya, kesibukan kesibukan sehari-hari ya. Seperti biasa rutinitas pagi sampai sore ke kantor, pulang kantor membabu di rumah. Wow, Begitu. luar biasa. Luar hebat. biasa. Salut. Itu jam 8 udah ceklok, ya kan, Rat? Iya, sampai di berarti kantor. berarti berangkat dari rumah jam 7. Jam 7 kalau nggak macet. Ya, berarti Kalau nggak musim bangunnya karena harus nyiapin bontot apa segala macam jam. Sebenarnya harusnya jam 5 atau kurang jam 5. Kadang-kadang pernah juga jam 6. Oh, tuh kan. Dan itu pasti terlambat ya kan. Jadi bukan dari jam 8 ke jam 5 dia kerjanya, tapi udah dari jam 5 pagi. Pulang sampai rumah. Pulang sampai rumah paling cepat setengah 6. Heeh. Tapi yang sering ya jam 6 ke atas lah ya kalau ada. Sampai rumah udah jam Sampai 7. rumah ditunggu oleh segudang pekerjaan, dibantu juga lah sama suami sama anak-anak juga ya kan. Ya walaupun lebih banyak merepetnya juga ya kan. Karena suami juga kerja ya kan, Iya. nggak di rumah Dua-duanya gitu kan. bekerja Iya, ya. dua-duanya bekerja. Jadi selama rentang itu ada nggak kira-kira, aduh kayaknya Aduh, udahlah. aku pergi aja lah keluar negeri hidup sendiri. Oh, sering gitu. Kalau misalnya gini pas lagi ketemu apa masa-masa suntuknya gitu, pulang kantor apa ya alasannya biar nggak langsung ngerjain kerjaan rumah. Aduh aku jalan-jalan dulu lah ke Carrefour. Iya. Gitu. Menenangkan diri sebentar. Pulang lagi ditunggu lagi sama pekerjaan dihadapi, rumah. ya. Tapi kan udah lebih fresh gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau dari anak-anak ada komplain, aduh Anak-anak Ma itu Oke kan aja, orang paling-paling. itu ada yang diantar, ada yang dijemput. Aku nggak pernah. Itu memang sering, tapi karena tuntutan apa pekerjaan kantornya jauh, rumah ke kantor jauh dan tidak searah dengan sekolah anak-anak. Sampai sekarang
Alhasil belum pernah mengantar dan menjemput ya. Hari Sabtu bisa dihitung lah mungkin sekali-sekali di hari Sabtu gitu kan Kak. Ya untung bapaknya antar jemput lah terus seperti biasa. Berarti ada kerjasama dengan suami juga Ya ya? harus lah kalau Support- sendiri. support sistemnya lumayan. Support sistemnya Masih kita lumayan lumayan ya. bilang karena belum kita tanya lagi. Ya walaupun kan? iya. Karena iya. belum kita tanya lebih dalam lagi. Karena kan kayak gini, kalau di budaya Indonesia ini kan kadang-kadang suami istri bekerja pun kalau tiba di rumah seolah-olah si istri ini yang punya tanggung jawab untuk memasak atau menyediakan Iya, masakan. membereskan semuanya Bahkan lagi. ada yang harus menyediakan makanan sampai ke piring di meja makan itu. Kalau Ratna sendiri apakah seperti itu di rumahnya? Kelihatannya gimana ini? Kelihatan dari mukanya gimana? Kalau dilihat dari cerewetnya sih. Kalau dari terawangan sih kayaknya agak selamat sih. Selamat. Iya. Gini aja sih kalau aku kalau tuntutan ini aja sih saling memahami aja kali ya, saling memahami. Memang dua-duanya pasti sibuk bekerja gitu, cuma nggak ada yang aku harus ini harus makan harus udah tersedia atau Iya, rumah itu harus sudah tugas bersih, wanita tugas untuk perempuan memasak, gitu. perempuan. Kalau sekarang sih sampai sekarang sih enggak sih, cuma kadang-kadang karena kita sendirinya pulang ke rumah kan gitu, kalau berantakan segala macam kan pusing lihatnya, ya dikerjakan. Cuma kadang-kadang kalau dikerjakan sambil merepet, dibilang juga ya udah kalau nggak bisa dikerjain gak usah dikerjain gitu kan. Cuma kan namanya ibu-ibu yang Apapun nggak harus mungkin dikerjakan, gitu, iya ya. karena sekarang dan nanti tuh awak yang ngerjain gitu kan. Jadi ya udah ini sih dikerjakan karena merasa terbeban aja gitu. Kalau dipaksa tidak. Berarti sebenarnya nggak dipaksa, cuman kalau rumah kotor daya tahan untuk melihat hal-hal kotor itu lebih lemah perempuannya. gitu Iya, ya. lebih nggak si kuat, suaminya iya. lebih kuat. Rasanya Dan kok gini, rasanya kalau- kalau nggak pantas gitu kan. Kalau kutumpuk besok kan aku kerjakan lagi, lebih banyak lagi gitu kan. Jadi misalnya baju kotor, kok nggak dicuci malam ini, besok numpuk lagi, nambah, lebih susah lagi jemurnya apanya gitu kan. Kalau suami biar aja sekali seminggu ya sampai habis. Sampai yang habis isi pakai. lemari. Iya, masih ada lagi untuk besok, masih ada untuk besok gitu Jadi ya. beruntung juga lah ya, nggak terlalu seperti yang keluarga tradisional di mana Ya karena harus ada yang istri dilayani. Kalau harus aku melayani belum suami. pulang dia belum makan katanya. Oh iya, ada Karena kayak harus gitu. disendokkan nasinya gitu kan. Kalau enggak sebenarnya itu sih bukan kebiasaan, tapi lebih ke ego mungkin ya. Kurasa Karena seperti itu. memaksa si istri Iya. untuk cepat pulang gitu. Jadi jangan macem-macem, kalau nggak pulang aku nggak makan gitu kan. Kalau nggak makan sakit. Nah, jadi si istri Manja, ini ya. pun si istri ini pun terkaing-kaing lah pulang ya kan. Kalau kami sih gimana ya? Mungkin karena udah biasa masak-masak sendiri juga. Iya. gitu. Survive lah, Iya, ya survive kan. lah. Apalagi anak parintal ya kan. Iya. Masa nggak bisa masak Iya, itu aja. Ya iya. kalau nggak masak ya nggak makan gitu. Jadi betul. kalau misalnya pagi-pagi harus pergi cepat, terus nggak sempat masak, ya apalagi anak-anak udah mulai besar kan, udah harus bisa masak dong gitu. Setidaknya masak nasi, masak air, masak telur dadar kan udah bisa gitu. Terus juga suami juga yang apa? Ya kurasa kalau dibandingkan pun masakan kami, anak-anak lebih suka masakan dia kurasa. Oh, jadi karakter juga yang bentuk ya. Iya, itu Karena sejak awal pernikahan sudah seperti itu atau memang proses? Dari awal sih memang nggak ada ini, nggak ada keharusan apa gitu. lebih open mind lah ya. Lebih open mind Masing-masing ya. Kayak gitu tadi kan. Lah ya. Apalagi yang paling besar udah bisa belanja ya, dia belanja sama bapaknya gitu. Nanti terus karena masih di sini sampai sekarang terpaksa mereka memasak dong. Akhirnya mereka lama-lama Udah bisa. mereka yang masak, kita kata-katai pula di sini ya kan. Diantar pula. Kata-katai. Iya betul. Dia Gitu ngantar pula tadi ya, untuk pertama mengata-katai. kita ngasih contoh aja, apalagi kan udah anak ABG kan nih, kalau mau masak rendang seperti ini nanti kau diulangi mungkin yang pertama hasilnya entahlah yang keasinan lah yang apa segala macam, lama-lama kan bisa gitu. Ini kan karena udah ABG, udah mulai besar. Waktu bayi ada nggak dilema gitu? Oh iya, kalau itu udah pasti lah ya, nggak mungkin lah mungkin kalau sendiri. Kalau pengalaman saya pribadi sih masih ada yang membantu di rumah itu sampai anak-anak umur berapa ya kemarin?
kelas 1, kelas 2 SD gitulah. Oh, ada apa ya? Ada lah, asistennya? bukan asisten juga, kadang ada yang Keluarga ya. gitu, ada keluarga yang di rumah gitu. Tapi sekarang kalau keterusan seperti itu, kapan Ya, anak-anaknya nggak bisa mandiri. belajarnya? Iya. Apalagi mamanya kantornya jauh ya. Itu kan Walaupun dibandingkannya mama si Anu gini-gini, ya ginilah mamanya. Ya, mamanya ginilah itu ya. kan dari apa, kalau suami open mind lah, terima, oke, nggak ada Ibu tuntutan. mertua? Kalau dari anak, ada menurut anak dulu, menurut Ibu anak mertua ini belakangan. mama yang baik enggak, maksudnya level 0 sampai 10 itu kira-kira katanya di level berapa lah mama ini gitu. Kalau itu harus tanyakan ke orangnya kali. Nggak pernah bertanya menurut iya. kalian mama ini apa setengah malaikat setengah setan atau bagaimana? Udah pastilah. Kalau mamanya itu kalau di luar pasti manis-manis ya kan, sama kawan. Kalau di rumah kan keluar tanduknya. Gitulah. Tapi kalau anak-anak mungkin karena terbiasa kali ya, udah terbiasa, maksudnya udah harus mandiri juga karena udah mulai besar-besar gitu kan. Nggak ada sih komplain, paling-paling misalnya kalau Sabtu misalnya dilihat kita agak rapi sedikit, mau kemana lagi, memangnya mama masuk kantor hari ini gitu. Enggak kan. Nah, Ada ya. sedikit komplain Iya, lah, karena mereka atau udah gini, agak kalau besar. mereka masuk Sabtu, kalau nah yaudah nanti mama ikut jemput, jadi agak girang sedikit. Oh, mamaku bisa jemput gitu. Di hari Sabtu. Mungkin hari Senin sampai Jumatnya ya nggak mungkin dong pulang pergi, hanya menjemput aja kan. Gitu. Kalau dari itu udah dari anak tanggapannya sekarang udah mulai terima. Kalau keluarga ibu Ibu mertua mertua. bau ya gitu. Dari Mana tahu kayaknya istrimu itu terlalu lama di luar sih, mungkin gitu ya kan, atau gimana? Mata harus dicipit kan ya, kayaknya. Kalau orang tua sekarang pun udah ini ya, udah paham, udah terima lah ya. Maksudnya ya itulah, karena ada kesibukannya kan, nggak harus seperti dulu yang semua beres, kerja luar beres, apa beres gitu kan, nggak mungkin satu orang juga lah, ampun lah. Tapi kalau dari mama sendiri lah ya, kadang-kadang kan mama kita pengen, maksudnya gini, ya harus jadi istri, bagi waktu dong, jadi istri bisa gini-gini, terus sebagai pekerja bisa bagi waktu lah gitu. Cuma sebagian sudah bisa dilakukan, sebagian lagi mungkin masih belajar melakukan. Mama Apa sendiri yang masih dulu belajar bekerja. Mama sendiri dulu bekerja. Iya, Kerja. tapi iya. gini, kalau mama dulu kan guru. Kalau guru itu kan pagi ke sore lah paling ya, Iya, jam 2 tapi tetap udah juga pulang. pergi dia pagi, Iya, nggak kelihatan sore juga baru pulang. jam 2 udah di rumah lah, jadi mungkin masih ada waktunya Banyak waktu ya. mengajari anak-anak ini kan. Kalau kita juga memang harusnya gitu, misalnya pulang kantor, selain urusan rumah kan harus ngajarin anak-anak. Mendampingi Cuma ya. karena kadang-kadang kan udah capek apa segala macam, memang mendampingi, tapi pas ngajarin nggak bisa. Anak-anaknya pun udah nggak konsentrasi. Lebih ngeri dari kepala yayasannya ya kan. Udahlah, nggak usah lah diajari gitu daripada Perang dunia kedua ya kan, ketiga ya kan. gitu lah anak sekarang. Apa nggak pernah punya keinginan, aduh kayaknya aku jadi ibu rumah tangga aja nih, Iya, seperti iya. yang di sampingku ini. Iya. Kalau menurutku Pernah pribadi, nggak kalau udah lagi, udahlah nggak, kayaknya nggak usah lah gitu. kalau menurutku pribadi sebenarnya jadi ibu rumah tangga itu lebih berat loh Kak, iya kan? Kalau full time ibu rumah tangga itu lebih berat. Iya. Rasanya. Karena kita nggak ada alasan untuk keluar. Udah gitu kalau sebagai pekerja di luar kan, ketemu kawan hahaha hihi Oh, ya, ada hilang penyeimbang stres. ya. Kalau di rumah kita Ada refresh. dari pagi sampai Iya. malam Iya. itu Iya. aja Ini ngerjain, kotor lagi, cuci nggak baju, ada kotor ketawa-ketawa segala macam kan, nggak hilang stresnya. Kalau di kantor kan ketemu kawan Iya, masih benar-benar. bercanda pulang, nanti Ada hal paling yang alasan aduh mama dikerjakan. capek kali lah, tapi pegang-pegang handphone ya. Gitu. Kok pengen Ada alasan excuse. pekerjaan. Tunggu dulu, ini koordinasi pekerjaan. Jadi gitu kalau ya. kayak wanita pekerja di rumah dia bilang, aduh capek, ada excuse kan. Kalau ibu rumah tangga terus anak-anak pulang sekolah terus kita bilang capek, apa alasannya? Mama tidur-tiduran aja pun iya. katanya pula. Iya, di rumah Padahal aja nggak pun siap-siap kerjaannya kerjaan ya. Padahal nggak selesai-selesai. Karena gini, Senin ke Jumat di kantor, siang di kantor 8 jam di kantor, pulang memang kerjaan rumah capek memang. Sabtu Minggu
dibilang kita mau istirahat nggak bener juga. Begitu bangun Iya. Iya. ada aja, nggak berhenti juga sampai malam ya kan, sama juga. Lebih capek di rumah sebenarnya. Seperti yang kita ceritakan itu ya di episode sebelumnya tuh ya. Terpaksa jadi ibu rumah tangga itu ya. Tidak pernah dapat reward kan? Iya. Piring, cuci piring sebersih-bersihnya pun nggak pernah dapat reward. Iya. Kalau di kantor kan Iya, iya. dari jabatan, ya kan? Ada Kalau ibu terima rumah tangga- gaji itu aja pun gaji setiap bulan sudah sudah reward reward, kan. ya. Nah, Kecuali kita yang ibu rumah tangga, udah biar aja situ lah, serak, nggak mungkin kan, maksudnya rumah-rumah sendiri gitu. Gitu. Iya ya. Wah, hebat juga ya. Nggak hebat sih kalau menurutku itu. hebat karena dia paketnya udah kan lengkap gitu kan. Iya. Kadang ngurus Ya tapi mertua gitu kan, banyak sempat juga apanya kan Kak. nanti juga harus care sama orang tua juga. Kadang orang tua datang, terus anak 3, terus ada suami. Itu kan paketnya masih Membagi lengkap. Iya, membagi Iya. waktunya itu kan harus lihai juga ya. Kurasa karena kebiasaan aja itu ya. Kadang-kadang kan kalau mama-mama ini kan, ibu-ibu ini, ibu-ibu ini kan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama kan Kak. Iya, Saya betul. gini, pasang mesin cuci, sambil goreng, sambil masak. Iya, betul. Asal nanti sambil gosok pula ya kan. Salah satu ketinggal ada yang Iya. gosong lah ya. Kalau kita bisa begitu ya kan. Iya. Kalau laki-laki mana bisa? Suruh ngerjainnya, aduh pusing aku katanya kan. Nggak bisa kan. Dia makan sambil ngobrol aja bisa keselak udah ya kan. Air katanya kan, padahal apa susahnya ini ngunyah, ini mendengarkan ya kan. Itu aja udah. Kalau perempuan itu Menggendong anak kehebatan. pun sebenarnya masih bisa ya kan. Iya. Ini masih kosong. Iya. Itu dia bedanya perempuan sama laki-laki. Itulah. Jadi- Tapi pernah nggak di percakapan, tapi sudah open mind ya. Maksudnya gini, pernah nggak di percakapan di rumah misalnya gitu kan, suami menunggu cuci piring misalnya di awal-awal dulu di prosesnya. Misalnya ini kan tugas perempuan gitu. Enggak ya? Karena ada beberapa teman yang seperti itu. Jadi bahkan teman ini pun dia istri sambil bekerja, malah dia ketika suaminya mengerjakan cuci piring dia bilang makasih ya sudah membantu seperti itu. Padahal kan sebenarnya itu Ya. tidak ada yang dibantu, dua-duanya dibantu kan. Iya. Jadi karena si istri ini sudah memposisikan dirinya bahwa Harus ya dia itulah memang harus porsinya. pekerjaan dia. porsi pekerjaan gitu. Kayaknya gimana ya? Jadi ya seperti itu tadi, kalau dia belum pulang ya ditunggu, mereka satu keluarga nggak makan misalnya seperti itu. Dan ini teman ini bangga pula dia, was, Iya. merasa sangat dibutuhkan. Merasa dianju. Merasa Ya dianju. kan? Seperti itu. Oh, nggak tertelan mereka nasi Berarti kalau kita- nggak nengok mukaku kan ya kan? Berarti kita udah langsungnya seperti Iya. itu sekali lagi ya. Ini terlalu enak. Iya. Iya, terlalu Mungkin karena itu tadi pembentukan karakter juga kayak kebetulan Ratna kita kenal juga suaminya Gopas kan. Suaminya pun dari kita kenal. dari sejak mulai kuliah pun dia udah mandiri. Kita ngerti kan, udah lihat dia kerjain semua sendiri, masak juga bisa dia kan. Nanti nyuci juga di kosannya apa, semua dikerjainnya sendiri. Iya. Jadi dia nggak ada merasa bisa menjadi terbeban. tips-tips juga ini ya, kalau cari suami carilah yang sudah terbiasa Iya, mandiri sejak iya. kuliah ya. Itu Jadi makanya itu anak-anak juga harus anak-anak iya, anak-anak harus kita Anak-anak lepas harus biar gitu. biar Iya. bisa mandiri kan. Anak-anak ngekos, oke nggak apa-apa kenapa rupanya gitu kan. Iya. Iya. Maksudnya setidaknya dia bisa ngurusin kebutuhan dia sendiri lah. Kalau kayak aku sering ngomong juga gitu, manusia itu kalau nggak bekerja nggak makan. Gitu. Kan ada juga tertulis ya kan. Iya. Manusia itu harus bekerja untuk makan gitu. Jadi mulai dari kecil anak-anak juga harus mengerti gitu, bahwa untuk makan itu ya dia harus masak atau dia harus mencuci piring seperti Iya. kan ada. Walaupun dia nggak mengerjakan langsung bersih langsung bisa bagus gitu, nggak kan, ada prosesnya. Cuma kadang-kadang ya memang prosesnya itu ya lama-lama dan apa namanya, mengajarinya juga penuh dengan kecerewetan segala macam. Berarti Ratna mengajarkan anak laki-laki sama perempuan sama, Sama, ya. Iya. sama. Karena banyak orang tua itu khususnya ibu-ibu yang double standar dia. Kalau anak perempuan disuruhnya bekerja. Kalau anak laki-laki dimanjakan. Tapi ketika anak-anaknya menikah, dia berharap Yang anak perempuan perempuannya ini Juga dibantu oleh suaminya. iya juga dibantu oleh suaminya, dan anak laki-lakinya ini ya seperti Diperlakukan raja. raja sama istrinya. Ya double Seperti itu. standar Jadi ya. double standar dia. Iya. Seperti Kebetulan kami dari keluarga yang memang laki-laki perempuan tuh harus bisa, dan memang dari kecil sudah boleh merantau, nggak disuruh tapi boleh.
Kebetulan saya sendiri kan SMA juga sudah ikut sama opung gitu kan. Begitu juga adik-adik saya yang laki-laki yang perempuan semuanya udah sama aja perlakuannya gitu sampai sekarang. Begitu juga. Jadi dia juga nggak yang menuntut dari menantu perempuannya harus memperlakukan anaknya jadi raja, nggak juga, saling bantu aja. Dilayani seperti itu Enggak, ya. Semua sama. sama aja. Jadi itu walaupun berkeluarga, tapi kalau misalnya punya support system baik, Iya. pertahankan selama masih bisa dipertahankan, ya kan? Karena kayak benar-benar butuh keseimbangan hidup. Iya, gitu betul. ya. Iya. Mm-mm. Iya. Gitu. Lagian kan kok perempuan, sebenarnya perempuan kan seharusnya ya tidak berkewajiban juga bekerja mencari nafkah sebenarnya ya, cuma Tidak ada salahnya juga. tidak ada salahnya tapi- dia mengembangkan dirinya juga gitu. Jadi ya itu kan saling membantu ya kan, sama-sama Iya, mencari nafkah, jadi sama-sama bekerja di rumah juga gitu, sama-sama. Gitulah ya, gimana nyamannya aja lah, nggak ada pemaksaan gitu. Ya, seperti saya juga kalau di rumah misalnya mengerjakan dengan sambil marah-marah, merepet, nanti pasti dibilang sama suami kan, ya udah nggak usah dikerjain kalau sambil merepet gitu. Cuma karena mata ini aja nya, ibu-ibu kan nggak tahan awak liatnya berantakan apa segala macam, dikerjakan lah gitu. Iya ya, betul juga. Karena ada juga orang tua itu menganggap bahwa ketika istri itu tidak melayani suami menyediakan makannya, bahkan ketika melihat si suami itu menyuci, menurut mereka itu menyalahi firman Tuhan, tidak Iya. tunduk kepada suami. Iya. Gitu menurut mereka itu asumsi mereka, itulah interpretasi mereka terhadap ayat-ayat itu. Begitu. Padahal sebenarnya kan ayat-ayat itu kan ada kelanjutannya kan. Iya. Kan Ada seperti dibilang di pengertiannya. kitab apa itu ya. Bukan hanya sampai Perjanjian Baru. masalah itu aja, ya Iya, kan? kan dikatakan bahwa bekerja sama di dalam Tuhan juga kan keluarga itu kan. Iya. Terus kalau kita lanjutkan lagi ayat itu, hai para istri, tunduklah kepada suamimu. Mm-mm. Tapi kan ada kelanjutannya, hai Hai para, para suami, kasihilah, kasihilah istrimu istrimu. seperti Kristus mengasihi jemaatnya yang bahkan mengorbankan nyawanya. Artinya kan Iya. si suami ini tanggung jawabnya besar kan, nyawanya pun harus diserahkan kepada istri. Berat kali ini perumpamaannya ini. Kita masih curcol. Iya, iya. Masuk ke sesi khotbah. Posisi khotbah ya kan. Seperti itu. Jadi ya harusnya memang bekerja sama ya. Ya, Iya, bukan. bekerja Karena sama. kodrat itu Intinya kan hanya bekerja sama. melahirkan Harusnya kita nggak dan bilang, menyusui, kan? beruntunglah suamimu nggak maksa untuk dilayani. Harusnya nggak ada yang merasa beruntung. Iya. Karena memang harus seperti itu. Iya, memang harus Harusnya seperti suami itu. dan istri. Kalau gitu. misalnya istri nggak sempat masak begitu ke kantor, ya kalau suaminya sempat apa salahnya? Apa salahnya gitu. masak? Nggak ada, Iya. nggak ada yang salah, nggak ada Iya, yang itu bukan orang kodrat, kan? malu lah dilihat orang kok Ah, suami itu, pula yang nah, masak, itu yang kok harus suami kita yang jemur waspadai. baju. Kalau aku sendiri pendapatku ya biasa aja gitu. Iya, Siapa yang iya, sempat benar. kerjakan aja Iya, gitu siapa yang kan. sempat ya dia Iya. jemur baju kan. Iya. Kecuali kita tidur-tidur. Iya, ya kan? heeh. Kita Kalau kalau melakukan maksudnya- pekerjaan yang lain ya berbagi tugas kan. Iya, kalau tetangga ngomong ya ngapain dipikirin juga. Iya, ngapain dengan tetangga. Iya, bodo amat Justru lah. kita harus meluruskan pemikiran yang Iya. salah di tetangga tersebut. apa membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Iya kan? Iya, kita harus membenarkan lah. Ya, kita harus membenarkan. Membiasakan ya yang kan? benar. Biasakan yang benar. Yang mana itu yang benar? Membiasakan Kita yang benar. membiasakan yang benar. Membiasakan yang Jangan benar. membenarkan yang biasa karena iya. karena memang sudah sering seperti itu, ya itulah yang benar kan, padahal enggak gitu. Iya. Seperti itu ya. Seperti itulah. Sama aja kalau menurut saya pribadi, ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga itu jempol. Pasti. Ya. Mungkin saya juga belum tentu. Karena Pasti stres. dari sisi si wanita pekerja melihatnya Iya. berat nih jadi. Sementara dari sisi kita Kita berat di nih. rumah aja berat, tambah lagi 8 jam di luar. iya. Nah, ya kan? Iya. Jadi masing-masing punya plus minus. Plus minus sendiri ya. Oke, jadi silahkan melanjutkan kehidupannya Kehidupannya, Tatma, ya. dengan bahagia, ya kan? Mudah-mudahan Kalau yang biar paling masih seperti itu gitu ya. kalau kita apalah kita klasifikasikan yang paling menyenangkan dari seorang ibu rumah tangga dan pekerja itu apa? Iya. Kalau kalau saya pribadi ya, pekerjaan selesai, pekerjaan rumah selesai. Kalau tentang pekerjaan, baru ya yang paling penting bisa
bersama anak-anak juga lah ya, karena kan kalau bekerja otomatis setiap hari lebih banyak waktu di luar kan, nggak bisa juga tanya-tanya anak-anak gitu. Bisa sih lewat telepon, tapi kan kita nggak bisa kontrol Itu yang ya. tidak menyenangkannya lah itu. Iya, misalnya gini, udah ngerjain PR, nanya di handphone, udah pulang ke rumah rupanya enggak. Kalau di rumah kan udah ngerjain PR mana gitu kan, selesai Iya. lega gitu. Kalau Kalau ini gitu-gitulah. iya gitu aja mereka ya. Terus Sampai di juga- rumah belum naik hitam lagi. Kalau apalagi punya penghasilan dan tetap Oh, iya. punya anak-anak yang hidup di Jalurnya. berkembang di jalurnya, itu kan luar biasa kan. Biasa, banyak teman di luar, ada penghasilan, Penghasilan, anak-anak juga oke anak-anak pertumbuhannya, itulah yang itu itu ya. patuh. Betul. Kalau patu-patu, kalau anak-anak sekarang sih ya, sudah pernah kita bahas itu ya. Itu suka duka sebagai orang tua, mungkin topik yang lain nanti lagi. nanti kita akan bahas. Iya, Aku lagi nih. Tetap dulu topik ini. Bosan. Iya. Oke. Oke lah, menarik ya. Kita tutup dulu topik ini. Lihat dulu lah ya. Oke. Kayaknya nggak ada yang bisa kita kata-katain ya. Sebenarnya tadi mau dikatakan harus tapi harus karena kita ini cari narsum yang lebih pelik kehidupannya. Iya. Ini kayaknya hidupnya kayaknya ada terakhir Iya. ya. Apa ada yang disembunyikan nanti kan? Enggak lah ya. apalah ya. Dan itu Seperti harapan itu, kita mengalir selalu. aja, mengalir aja. Hidup mengalir ya. Ya kalau suka duka, Pokoknya kalau tadi kita ada air mata. Iya. Gitu. ada air mata, ada senang-senangnya juga. Kayak aduh, aku sangat sedih. Tidak bisa melihat anak-anak berkembang. Rupanya bisa juga. Bisa juga. Pulang sore, Ha-ha. pagi-pagi masih masak untuk anak-anak ya kan. Oke lah. Kalau begitu. Kurang menantang ya. Sepertinya kurang menantang. Berarti ini kisah Kayak nggak ikhlas ini. kisah ibu rumah tangga pekerja yang Sukses lempang. yang lempang. Sukses. Oh. Sukses membagi waktunya. Iya, dan juga sukses membagi perasaannya. Perasaannya ya. Mana yang harus diungkapkan, mana yang harus dia pendam, mana yang harus dia bagi. Iya dong. Mantap ya. Ada pos-posnya. Ada udah di kotak-kotakan di pos-pos tersendiri Iya. ya. Baiklah Oke. kalau begitu kita undur akhiri aja diri. pembicaraan ini ya. Nah, jumpa lagi kita di episode berikutnya. Salam lestari.